orang tidak bisa menjaga yang dirusak. Karena alam itu juga bisa memperbaiki dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Jika Lari. Kembali lagi podcast Jika Lari hari ini, ruang diskusi dan berbagi untuk para penggerak. Kali ini 21 Oktober 2020 kita kedatangan tamu dari teman-teman mahasiswa pencipta alam. Siapa aja mereka, langsung saja kita perkenalkan satu persatu. Halo teman-teman. Halo. Halo, kurang semangat sepertinya ini. Halo. Salam Lestari. Lestari. Oke. Ya, hari ini kita ingin cerita santai ya, bareng teman-teman terkait kegiatan aktivitas teman-teman Mapala, terutama selama pandemi COVID-19. Mungkin bisa perkenalan dulu nih, satu persatu. Dari siapa dulu nih? Dari apa? Ya silakan. Perkenalkan, nama saya Reski, saya dari Mapala Solo Universitas Riau. Ya, dari Undri ya? Undri. Oke. Perkenalkan, nama saya Yuda Farizi dari Mafa Kumpala, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. UIR Riau ya? UIR Riau. Oke. Selanjutnya siapa nih cewek Halo. satu ini? Halo, perkenalkan nama aku Anita Meyanti, biasa dipanggil Nimai, dari Fakultas Pertanian Universitas Riau. Dari Undri ya? Iya, Undri. Oh ya, terima kasih teman-teman sudah bergabung. Mungkin sebelumnya juga ingin update ya kepada Sobat Jika Lari bahwa Jika Lari itu dulunya juga dibentuk oleh teman-teman senior Mapala dulu, karena pasca tamat agar ada wadah atau ruang untuk melakukan advokasi ke depannya, dibentuklah Jika Lari begitu. Dan ini mungkin teman-teman ini juga bagian dari lembaga anggota Jika Lari ya, karena ada nama Mapala yang tergabung dalam Jika Lari. Mungkin bisa cerita singkat terkait kegiatan di organisasi masing-masing ya. Ini kan ada 3, ada dari Undri, dari UIR, mungkin beda-beda atau sama nih ya kegiatannya. Siapa dulu? Mungkin dari yang cewek dulu deh. Oh, boleh. Cerita kegiatan di Mapalanya apa aja sih gitu, biar teman-teman tahu. Oh, boleh. Kalau di Sungkai itu sendiri tuh, dia tuh kan selain kita mengeluarkan hobi kita kayak mendaki gunung, kita juga belajar yang namanya itu kayak manajemen gitu. Jadi di Sungkai itu nggak harus kita difokuskan untuk menaklukkan hobi kita gitu. Jadi kami tuh kayak, dia ada kegiatan wajib dan kegiatan non wajib. Nah, kegiatan wajib itu yang emang harus dilakukan. Nah, kegiatan wajib itu diantaranya itu Wajib ini apa nih, sholat gitu? bukan, iya, sholat termasuk wajib karena kita kan kalau buat orang Islam wajib ya. Nah, kayak wajib itu kayak ada proses masuk Mapala itu sendiri, kayak diklat, ada pelantikan, terus kayak ulang tahun, terus kegiatan-kegiatan lainnya yang menyangkut ke dalam untuk berdirinya Sungkai itu sendiri gitu. Kalau yang nggak wajib itu ya kegiatan tambahan seperti memperingati hari-hari besar, terus mau ada diskusi atau apa, atau ada nama itu kopi bareng Sungkai gitu. Itu biasanya kami juga ada itu kayak diskusi gitu. Mungkin diskusi sama dosen atau enggak sama beberapa senior di Sungkai itu sendiri. Tapi selama pandemi ini udah enggak lagi sih gitu. Kami lebih banyak ke online gitu. Terdampak juga berarti ya? Iya, karena teman Mapalanya terdampak COVID juga ya? Iya, karena harusnya dapat santunan juga ya? nggak dapat kan. Ya karena dari kampus itu sendiri tuh kami di lockdown juga gitu. Lockdown juga ya? Iya. Buktinya kami juga dipagar. Saya kiranya dipagar. Iya, dipagar sama kampus. Fakultas. Oke, mungkin singkat dulu ya. Kalau dari kembali ke ini yang biru apa nih? Kalau Sulu ya, dari Sulu ya. kita sebenarnya di Undri itu ada beberapa Mapala, setiap fakultas itu memiliki Mapala. Seperti Nimi tadi dari Sungkai Fakultas Pertanian, dan saya dari FK Mapala Solo. Di Sulu sendiri, terakhir kegiatan kita itu kegiatan pelantikan. Nah, walaupun dalam kondisi pandemi, tapi kita tetap mengikuti protokol yang Via online nantinya atau gimana? pelantikannya itu kontak fisik juga harus seperti biasa. Tapi kita tetap Tatap muka ya? Tatap muka. Tapi kita tetap mematuhi protokol yang telah disediakan pemerintah kampus. Nah, terus kalau di Mapala Solo sendiri, kita kegiatan
cinta lingkungannya itu bergerak dalam bidang pendidikan karena basic kita adalah FK keguruan, jadi kita itu bergerak di bidang pendidikan seperti penyedertahuan mengenai pentingnya akan suatu tumbuhan. Jadi kita mengikuti tren juga sebenarnya, mengikuti tren juga kita membagi bibit di CFD. Nah kita di satu pohon itu kita membuat sebuah pohon harapan mengenai lingkungan di Riau. Itu salah satu bentuk kegiatan di Pelasu. Selain itu, sebenarnya kalau di Suluh lebih fokus ya Bang ke kegiatan pendidikan, edukasi lingkungan ya. Nah, seperti kita juga pernah kerjasama dengan Jikalahari, program Jikalahari juga itu Suluh Mengajar. Oh, Suluh Mengajar. Ya. Itu bagaimana sekarang? Apa karena COVID ya? Ya, soalnya kan kayak sekarang kita seperti yang dibilang Nima tadi, Terdampak. kita juga terdampak oleh COVID ini, kegiatan dibatasi. Habis itu ya yang paling efektifnya itu ya kegiatan Online. virtual. Online ya. Ya, online. Oke, selanjutnya ini ada dari Mafakum ya. Iya. Saya perkenalkan singkat dulu deh terkait apa saja aktivitas teman-teman di Mafakum Pala. Kalau kami mungkin dari Mapala UIR itu juga sama kayak di Sungkai tadi, ada wajib, ada juga yang tambahannya. Cuman yang terakhir kami lakukan itu sosialisasi virtual sesuai dengan kita sekarang protokol kan, semuanya serba online. Kami mengedukasi gimana caranya mengatasi COVID, mulai dari cuci tangan, pakaian, gimana kita berkendara atau keluar. Dan biasanya Mafakum ini bisa dibilang banyak kegiatan di luarnya, di lapangannya. Karena Apa aja nih yang terbaru atau yang sudah dilakukan kegiatan outdoor ya? outdoor. Yang terbaru itu kami melakukan pembersihan jalur. Pembersihan jalur di Jalur pendakian ya? di air terjun. Oh, air terjun. Air terjun. Itu bisa dibilang air terjunnya itu mungkin masyarakat sekitar juga kurang peduli gitu. Kalau bukan kita siapa lagi ya kan sebagai mahasiswa pencinta alam. Dan kami juga kadang mengadakan seminar. Seminar yang dimaksud tuh seminar apa gunanya mahasiswa hukum ini terjun dalam alam bebas. Apakah ada pengaruhnya? Apa juga Ada pengaruhnya nggak? ada Bang? Ada ya. Ya mungkin rata-rata itu sih kegiatan di alam gitu. Mungkin bonusnya naik gunung tadi kan, yang beberapa orang banyak kenal Mapala sering naik gunung. Tapi Mapala bukan itu aja di Mafakum gitu. Ada banyak kegiatan. Banyak yang kegiatannya, Bang. Lebih penting lainnya ya dibanding naik gunung. Kalau saya kan juga baca-baca media gitu ya. Banyak sih ini sentilan-sentilan terkait Mapala ini ya. Nanti lama tamat, gondrong, terus sembarangan. Itu gimana itu teman-teman nanggapinnya? Coba dari yang gondrong ini coba gimana ini? Kalau bicara Mapala pertama kuliah, Iya, lama kuliah, terus gondrong, Tampilan. terus selengean gitu. sebenarnya kalau masalah Mapala, sebenarnya Mapala dan organisasi lainnya itu secara garis besar itu sama, cuma medianya saja yang berbeda. Kalau masalah Mapala itu memperlambat, terbukti dari saya pribadi pun, alhamdulillah nggak itu mematahkan proses itu. Bahkan Mapala itu membuat kuliah lebih lambat. Sebenarnya kalau kita benar-benar mengikuti organisasi, salah satunya Mapala, sebenarnya kita juga bisa memiliki aktivitas yang lebih di kampus. Seperti kalau kita Yang lebih bermanfaat ya. lebih bermanfaat. Ketika kita aktif di organisasi, salah satu bukti nyatanya itu ketika kita aktif di organisasi adalah kita bisa berbicara di depan orang ramai. Nah, itu yang akan kita bawa ke kampus. Kita di kampus sering presentasi. Nah, itulah bagaimana cara kita. Walaupun presentasi proposal gitu ya, di depan rektor, dekan gitu. Jadi kita kegiatan kita di luar akademik seperti di Mapala tadi, hal-hal yang bermanfaat bisa kita bawa ke kegiatan akademik, seperti membagi waktu, mana yang prioritas, kita bisa membagi waktunya. Seperti itu, seperti bagaimana cara menyampaikan sesuatu, mempertahankan argumen. Nah, hal-hal yang seperti itu yang akan kita bawa ke kegiatan akademik, sehingga bagi saya pribadi Mapala nggak ada ngaruhnya sih untuk ini, nggak ada yang memperlambat. Berarti itu hanya cuitan-cuitan netizen gitu ya. Dan Serba benar. dan tidak ya netizen serba benar dan itu tidak terbukti menurut teman-teman. Kalau dari yang cewek ini gimana nih? Karena juga
wih ada cewek masuk Mapala, kawan-kawannya gondrong, kawannya gini-gini kan banyak tuh ya. Nanti teman-teman di kosnya itu dapat ini nggak, dapat perlakuan seperti ini nggak di awal-awal masuk? Oh itu Mapala tuh? boleh jawab bang? Ya silakan. Oh itu pasti ada ya. Dulu tuh awal Nime masuk Mapala pasti gitu kan. Kos dulu kan dibilang, ngapain sih masuk situ, ntar nggak kurus, tengok dia nggak benar deh, itu aja rambutnya nggak kurus tuh cowok-cowok tuh. Sebenarnya kan mereka kan cuma lihat di luarnya doang gitu. Iya, nggak sih? Mana ini rambutnya sama-sama Iya, iya kita tahu lah bang, pergaulan kita di Mapala itu kan rambutnya gimana. Kadang kan itu kan gaya mereka masing-masing, gimana mereka cara menghargai diri mereka, mungkin dengan kayak gitu mereka senang gitu. Nah gitu. Terus ya udah bilang kan, udahlah itu kan mereka gitu. Mereka kan kayak gitu belum tentu juga mereka buruk di luarnya, dalamnya gitu. Karena kita nggak bisa nilai orang dari covernya aja kan bang. Gitu. Bisa jadi. Kenapa? Kadang covernya juga sama dalamnya sama. Karena ada orang yang tampilannya jelek, urak-urakan, tapi dia bisa cepat amat juga kok, sepertinya Bang Iki kan urak-urakan. Iya, benar. Gitu. Jadi kita nggak bisa nilai orang dari penampilan aja gitu. Nah kita terus kenali dulu gitu. Kalau misalnya Mapala bikin lama tamat ya Bang, itu tuh nggak benar deh. Jadi yang benernya Nggak semuanya itu, mau organisasi apapun itu tergantung diri pribadi kita yang manajemen waktu kita sendiri. Mau kita prioritaskan tamat dulu atau mau kita belajar dulu apa gitu. Kan kita kan masuk organisasi itu kan salah satu tujuannya mengeksplor diri kita gitu. Nggak deh, banyak juga mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang lama juga tamatnya Bang. lebih rugi mana? Gak ada kegiatan Rugi tapi mereka lama lah, Bang. tamat dan banyak kegiatan cepat tamat. Rugi mereka. Rugi double ruginya. Udah nggak dapat apa-apa. Iya, lama tamat. Lamanya juga tamatnya juga lama. Iya. Mendingan kita ya Bang, Abang udah cepat ya. Lama tamat tapi kita punya ilmu yang kita bawa ke depannya gitu. Dan terbukti itu ya, ada beberapa teman-teman juga cepat tamatnya dan selesai dan dapat kerjaan posisi Iya. yang bagus begitu. Kalau dari Pak Fakum gimana pandangannya? Betul sih kata kakak nih tadi bang. Semuanya tergantung diri kita sendiri. Manajemen waktunya gitu kan. Tujuan kita masuk Mapala sama tujuan kita ke kampus tuh harus bisa dibagi gitu. Karena kayak kakak tadi bilang, mahasiswa kupu-kupu pun bisa lambat tamatnya. Karena mulai dari diri kita sendiri. Percuma kita masuk kuliah kalau kita sendiri nggak bisa membagi waktu. Kuliah kita keteteran, kuliah kita nggak lurus, masuk enggak kan. Tapi kalau kita masuk Mapala, kita bisa membagi waktu. Di Mapala kita dapat ilmu, jurusan yang kita ambil di kuliah pun dapat ilmu gitu. Jadi semua itu kembali ke diri sendiri bang. Kembali ke pribadi masing-masing yang menjalani ya. Karena ada yang serius tapi dia santai gitu. Ada yang santai tapi serius gitu. Jadi banyak yang nggak jelas gitu ya. Kalau ini teman-teman kan Mapala gitu, mahasiswa pecinta alam gitu. Kalau kita lihat kondisi Riau saat ini, misal kayak hujan, banjir gitu. Terus kalau kemarau, kebakaran gitu. Itu kan juga akan berdampak terhadap lokasi teman-teman camping gitu ya. Kalau kebakaran terus menerus, hutannya habis, di mana lagi nanti mau camping, di mana lagi air terjun gitu. Kalau ini gimana, teman-teman pernah ini nggak aksi atau menuntut para pembuat kebijakan untuk menindaklanjuti hal-hal seperti ini gitu? Karena kan Mapala nih masih pecinta alam, kalau alamnya dirusak, apakah kalian diam saja gitu? Dari Sulu sendiri atau Mapala? Menerima Kalau paling di kan namanya Mapala Hidup. Di situ terakhir itu kita tahu tahun 2019. 2019. Terus kita itu biasanya itu radikal. Iya. Jadi pertama itu kita melakukan advokasi itu secara halus. Jadi kelas seni. Nah sebenarnya itu kalau dari kita dari kalangan mahasiswa untuk mencapai kelas kebijakan itu masih jauh sebenarnya. Nah jadi kita tuh meminta bantuan dari kawan-kawan dari LSM kayak Kalahari, lebih alamat kawan lain gitu. Nah jadi kalau dalam segi advokasi kita bantu sama kawan-kawan juga. Jadi kita memaparkan bagaimana cara mengadvokasi yang baik. Masalah dari kita pun kita juga mahasiswa masih belajar sebenarnya. Ya sesuai ini ya apa namanya? Porsinya masing-masing. Porsi masing-masing, tapi kalian sebagai mahasiswa juga tidak tinggal diam, berarti ada aktivitas-aktivitas yang kalian lakukan, advokasi yang dilakukan sesuai dengan misal lewat seni gitu ya, musik bisa jadi begitu. Dan
Itu kalau dari kampus sendiri gimana? Apakah ada ini nggak ketika kalian aksi teatrikal atau kalian menuntut apa gitu? Dari kampus ada sikap yang melarang, menentang atau gimana? Kalau dari Wir sendiri sih nggak ada ya bang, untuk melarang atau kita mengapresiasi gimana mengeluarkan pendapat kita gitu. Pernah kami juga mengingatkan Hari Bumi gitu. Kami turun di jalan, kami suarakan suara kami tentang lingkungan, terutama di Riau nih. Kami membagikan pohon dan itu didukung sama kampus gitu. Ya mungkin meskipun nggak berdampaknya nggak nampak langsung. Kami membagikan pohon di jalan tuh membagikan satu persatu, gitu. Mulai dari bawah gitu kan, mulai dari niatan orang untuk menanam pohon gitu bang. Karena kita tahu sendiri dari Riau lah bang. Riau ini nomor 2 di Indonesia kota provinsi terpanas. Terpanas ketika Apapun cuacanya bang, musimnya. oh musimnya ya, bukan ketika kebakaran juga terluas Riau. Ya kan? Iya bang. Jadi juga penyumbang asap terbesar 2000 masih ingat sekali dengan jelas 2019 itu saya itu sampai ngungsi karena asap di Riau. Kami ngungsi ke Sumbar, ternyata di Sumbar juga udah kena asap. Bedanya di Sumbar itu ada angin sepoi-sepoi. Kalau di Riau kan udah panasnya atas bawah tambah asap gitu. Anginnya sombong. Kenapa? Anginnya sombong. Iya, begitu. Terus kegiatan teman-teman ini dapat dukungan kampus nggak? Misal kegiatan-kegiatan aksi atau kegiatan-kegiatan organisasi itu gimana ininya? Sistem organisasinya seperti apa? Oh, kalau dari kami, kalau dari Sungkai sendiri tuh tiap kegiatan selagi itu positif itu biasanya kampus dukung gitu. Dukung terus ya? Iya. Misalnya kalau kayak pendanaan gitu kan, kalau emang nggak keluar dana ya kami ngandalkan yang dari kita punya senior namanya di Sungkai kan, senior Mapala gitu. Nah biasanya dari senior itu dia selalu open gitu, bantulah. Karena itu kan untuk kemajuan organisasi kita juga gitu. Ya, apa pernah nggak teman-teman kalau mau buat kegiatan terkendala dana itu menjadi sebuah alasan ya sehingga kegiatannya ditutup gitu, pernah nggak gitu? Kalau pernah sih bikin kegiatan dan terkendala dana, tapi itu kegiatan tetap jalan. Tetap jalan Iya. ya? Karena Dan nggak mungkin itu yang membedakan teman-teman dengan organisasi lain Iya. ya, walaupun tidak ada dana kegiatannya tetap jalan gitu ya. Iya. Walaupun jalan di tempat gitu. Itu gimana? Saya pun seperti kita di diklat, walaupun beda-beda beda. Iya. Kita tuh dilatih kayak mana caranya berpikir cepat ketika menghadapi situasi. Contoh saja seperti ketika kita diklat di ular, nah kita harus cepat cara mengatasinya. Apa kita kabur atau bagaimana cara mengatasi ular? Pilihannya dua itu kalau jumpa ular. Dia yang gigit atau kita yang gigit? Nah seperti itu juga yang terjadi kalau kita bawakan ke kondisi kampus seperti tadi itu, ketika kita mau buat kegiatan tapi dana terkendala, sama juga seperti ular tadi. Iya. Kita menggigit atau Digigit. kita digigit. Atau sebelum kita berpikir ularnya udah gigit dulu kan? Nah di situ tuh berpikir cepat. Berpikir cepat ya. Iya. Kalau untuk kaderisasi di organisasi masing-masing dengan kondisi saat ini, bagaimana sistem kaderisasinya? Apakah sekarang udah modern ini, gadget udah di mana-mana, game ada banyak, itu berdampak nggak terhadap kaderisasi karena orang lebih banyak ya tidak mau ikut organisasi, lebih asik sendiri kuliah pulang atau ada untuk mensiasati kaderisasi di lembaga teman-teman gimana? Kalau di Sule sendiri, kalau kita bicara gadget dan kemudian teknologi itu sebenarnya berdampak langsung. Soalnya kalau dulu kita berinteraksi secara tatap muka, komunikasi secara langsung, kalau sekarang orang lebih cenderung komunikasi lewat Gadget. Jadi orang ketika berbicara lebih ini. Dan ketika ngumpul pun juga kalau anak-anak sekarang, misal kalau kita lihat di Kopi J itu sering rame itu di Kopi J orang ngumpul, mereka cuma duduk kopinya aja yang bareng, tapi handphonenya masing-masing gitu. Jadi itu juga salah satu yang berdampak kerekatan itu hilang gitu ya. Kalau di Mapala kayak gitu nggak kalian di homestay? Memang lagi di homestay tapi pada main apa yang sekarang COC gitu ya atau apa gitu. Tahun lalu. Oh tahun lalu ya. Saya nggak update gitu tentang game.
Kalau berpengaruh pasti berpengaruh. Pengaruh ya. Pengaruh. Tapi kita men-set itu misalnya ada satu orang yang benar-benar hobi dalam aktivitas psikologi. Jadi kita mengarahkan dia tuh memang ke aktivitas. Jadi kita mengarahkan seorang sesuai dengan hobi dan ikut berkontribusi secara langsung ke kepala itu sendiri. Kita mengarahkan gimana kalau benar-benar dia hobi dalam teknologi kayak gadget tadi, kita mengarahkan keinginan dia dan keinginan di organisasi kita. Soal untuk infografis gitu ya. Media, manusia, omongan ini, apa? Mas. Jadi diarahkan sesuai, bukan malah Dibatasi. dijauhi ya, tapi diarahkan. Diarahkan. Kalau yang lain gimana strategi untuk kaderisasi? Karena kabarnya juga hampir seluruh lembaga ya terjadi penurunan yang drastis gitu terhadap kaderisasi di lembaga. Kalau di Sungkai sendiri Bang, kalau untuk sekarang nih memang kami lagi minim anggota ya. Oh ya. Iya, karena kemarin kami udah sebelum Covid nih kami kan rencana mau proses diklat, cuman kami udah selesai materi karena emang nggak bisa diklat karena dari Fakultas Pertanian itu emang nggak boleh berkegiatan karena lockdown apa? Kalau via Zoom gitu diklat memang nggak bisa ya? Nggak, Bang. Itu nggak ada Nggak. masuk dalam SOP Nggak. Mapala gitu diklat via Zoom gitu. Karena kan sekarang orang karena pandemi diskusi via Zoom, meeting via Zoom. Kenapa diklat tidak bisa via Zoom? Nah itulah bedanya organisasi Mapala dengan organisasi lainnya Bang gitu. Kita tuh kalau diklat itu di sana dapat momennya yang benar-benar mau kita capai, benar nggak Bang? Iya. Nah kalau misalnya diklat via Zoom, diklat via Zoom itu gimana ya Bang? Pesertanya satu-satu. Bentar mau unmute dulu ya. Iya. Kalau September udah gila matikan jaringan. iya. Kalau seminar atau kayak diskusi publik itu nggak apa-apa via Zoom. Ini kan diklat kan emang ngelatih mentalnya atau segala macam gitu kan. Emang untuk membangun diri dia untuk ke organisasinya nggak mungkin via Berarti online. nggak dapet feel-nya gitu ya kalau via Zoom. Iya. Ya. Nggak bisa ini juga kali. Tangannya nggak bisa terbang-terbang. Gitu, kaki. Sapu terbang. Enggak, tapi makanya sekarang nih kalau di Sungkai itu lebih fokus kami ngasih kayak diskusi gitu ke adik-adik kan ngasih pembelajaran Berarti via masih online. komunikasi masih lanjut ya Masih. karena nanti jangan sampai karena COVID komunikasi Enggak. putus hilang nanti. Hilang, nggak lanjut juga organisasinya makanya. Mulai lagi dari nol. Iya. Kayak ngisi Pertamax kan dari nol ya Mbak gitu. Kalau di Mafakum bagaimana? Apakah terdampak nggak? COVID ini kan udah hampir 1 tahun ini terhadap kegiatan organisasi. Kalau kegiatan pasti terdampak Bang. Karena kan kita rata-rata Mapala kegiatannya di lapangan gitu kan. Yang paling terdampak itu mungkin untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa yang baru masuk ini. Contoh aja kegiatan-kegiatan orang tua yang bersangkutan dengan orang luar gitu. Kan sekarang lagi pandemi gitu. Semuanya dibatasin. Jadi untuk sosialisasi keluar aja susah gitu Bang. Makanya kami mungkin sesuai zaman sekarang gunakan gadget, kami sosialisasi lihat video, lihat media online lewat Zoom. Lewat Zoom itu kadang kami ikut berdiskusi gitu. Menampilkan seminar, Berarti dimanfaatkan Bang. segala media yang ada untuk maksimalkan anggota baru ya. Iya. Gitu. Oke, ini udah datang kopi sepertinya. Kita santai dulu, kita ngopi dulu sebentar sambil ngopi dulu kita nih. Santai dulu ya. Ya, ini spesial kopi hari ini dari Kopi J. Kopi J. Kopinya ini kopi Talang Mama dari masyarakat adat Asli. Talang Mama yang ada di Indragiri Hulu. Jadi kalau teman-teman camping juga harus lihat lokasi-lokasi itu ada potensi kopi atau yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan gitu ya. Silakan dicoba dulu kopinya sebelum kita lanjut lagi karena kita udah hampir 2 jam ngobrol tapi nggak ada minum disediakan sama. Iya, terlalu. Ya, sekarang aku mau tadi kan yang susah-susah ya. Kita mau cerita asik kesan dan pesan di Mapala itu apa aja sih? Karena kita kan mau ngelihat kenapa sih orang harus masuk Mapala kalau ada yang anak-anak baru nanya gitu kan.
kenapa sih kami mau harus masuk Mapala gitu? Apa yang akan kami dapatkan nanti di Mapala gitu? Di Mapala itu sendiri Bang ya, kalau menurut saya banyak ilmu yang kita dapat di situ, terutama untuk keseharian. Seandainya gini, kita jurusannya hukum. Di luar jurusan hukum, ketika kita masuk Mapala, kita dapat ilmu-ilmu yang bisa kita gunakan di sehari-hari. Contohnya gini, kami di Mapala belajar survival. Survival itu kan basic dasar ketika kita masuk ke dalam hutan atau ke lapangan gitu kan. Pikir aja gini, ketika kita mungkin entah perjalanan jauh, sesuatu yang terjadi tidak kita ketahui kan, kita masuk nih ke kecelakaan atau apa gitu, masuk ke dalam hutan. Kalau kita sudah punya ilmu tadi kayak survival, kita pasti kok bisa keluar, pasti punya thinking gimana kita cara bertahan hidup di situ. Tapi kalau kita nggak punya, yaudah habis kita di sana. Dan di Mapala kami diajarkan cara kekeluargaan gitu. Jujur, saya mungkin lebih akrab dengan angkatan-angkatan atau abang-abang di Mapala daripada keluarga saya, adik atau abang saya sendiri. Karena memang kami dari awal sudah diklat gitu kan. Diklat tuh gimana caranya kita belajar susah sama-sama. Kalau susah aja udah bisa, apalagi senang gitu Bang. Jangan senang aja ya. Ya, jangan senang aja Bang. Nanti ditinggal lagi sakit-sakit ya. Lagi saya baper. Kalau menurut saya Bang, setiap mahasiswa itu harus jadi Mapala, harus pencinta alam. Muat nggak saya kira nanti kalau semuanya Enggak, maksudnya gini Bang, bukan pecinta alam tuh harus sadar di sekitar dia tuh, nggak harus masuk Mapala. Tapi untuk masuk Mapala itu kita sebagai penggerak. Misalnya ada nih orang yang bukan Mapala, dia sadar akan lingkungannya nggak bagus, dia bilang ke Mapala gini. Di situ kita jadi penggerak Bang, sadar akan lingkungan gitu. Kalau dia sendiri yang mikir kayak itu kapan lagi mau dijalankan kan Bang? Ya itu sih mungkin. Itu ya. Kalau dari Mapala Sulu gimana? Kesan dan pesannya apa sih yang membuat orang harus masuk Mapala? Kesan itu seperti ini semua. Kalau kita di Riau, saya mikir kan kenapa kita di pendidikan. Ya. Berapa banyak jumlah sarjana di Riau dan berapa banyak kerusakan yang terjadi di Riau. Jadi seperti nggak ada pengaruhnya seorang sarjana dengan kerusakan itu. Itu kalau tidak ada basic Mapala tadi pecinta alamnya. pecinta alam. Nah, seharusnya kan kalau semua orang seperti yang dibilang kawan, kalau semua orang berpikiran untuk mencintai alam, di Riau pasti tidak akan ada kerusakan itu pikirannya. Nah, jadi kalau seandainya kawan-kawan yang mahasiswa baru mau masuk ke Mapala, kenapa harus? Ya biar nantinya tuh kayak Sungkai lah sebuah Tuhan sendiri. Ya, semoga biar Sungkai itu Tetap ada ya? Tetap ada, tidak sebagai dongeng. Habis itu kayak ini kopi telah mama. Mungkin kalau kondisi Riau masih seperti ini, mungkin kita nggak 20 atau 30 tahun lagi mahasiswa nggak nyobain kopi telah mama, apalagi dari kopi Jin. Iya, benar. Gratis kan? Gratis. Itu sih sebenarnya kalau seandainya mau menyelamatkan ini budaya Riau tidak hilang, salah satu bentuknya adalah kaum Mapala. Cintai lingkungannya. Dari ini perempuan yang satu Iya. gimana? Kalau dari Nime sendiri ya, pesan dan kesannya gitu masuk Mapala. Ini khusus nih buat anak pertanian gitu kan. Kalau menurut Nime anak pertanian itu harus masuk Mapala gitu. Kenapa? Karena itu udah sejalan dengan mata kuliah dan dengan fakultas dia gitu. Tapi sayangnya Bang, di fakultas pertanian tuh banyak yang nggak mau masuk Mapala karena dia mikir gini, ngapain masuk Mapala sama aja pun sama udah pertanian sama pun udah panas-panasan. Dia tuh mindset mereka tuh kalau menurut Nime salah gitu. Karena Nime pribadi ya, nggak semua yang Nime pelajari di pertanian itu berguna untuk diri pribadi Nime sendiri. Contoh, kayak waktu itu kan, kami tuh di Mapala kita ada belajar investigasi sama survival. Ternyata di salah satu mata kuliah itu juga ada pelajaran
navigasi gitu sama survival kan. Rupanya kita udah tahu duluan bang itu bonusnya gitu. Dan nilainya apa? Nilainya A dong bang. A plus atau A? Nggak A plus gak ada. Enggak ada ya. Harusnya tambah plus karena Iya, kan udah maunya. belajar duluan. Kan nggak ada bang, A plus golongan darah. Oh, nggak ada ya? Nah jadi itu bonusnya bang. Terus kenapa gitu? Anak pertanian tuh mereka adalah penggerak bagi petani-petani gitu. Sebenarnya kalau mereka masuk Mapala, mereka udah punya wadah tersendiri gitu. Udah semakin bagus buat nggerakin petani mereka. Mungkin banyak petani itu yang salah mungkin bang, salah dalam mengelola lahannya gitu. Contohnya masih banyak petani yang membakar kan bang? Ya, banyak sekali. Banyak petani yang membakar. Habis itu tuh kan sebenarnya itu kan membakar itu kan nggak boleh bang, land clearing itu kan nggak boleh. Tapi nah di situ petani itu perlu edukasi. Nah edukasinya itu ya dari kita yang sarjana pertanian tuh, cuman nggak mau orang-orang nih kan. Kenapa? Karena itu bukan tugas mereka. Mereka bilang. Berarti edukasi, karena kalau kita lihat kan yang terbakar nggak hanya petani aja, berarti Iya. edukasinya harus sampai ke perusahaan. Perusahaan juga Perusahaan gitu. banyak juga yang terbakar. Nah, jadi ini bilang kan ya setiap khusus anak pertanian itu harus masuk Mapala biar kita sama-sama gerak gitu. Tapi mereka nggak mau. Tapi buat teman-teman lain emang harus masuk Mapala, apalagi dia anak asli Riau ya bang. Kenapa? Tengok Riau sekarang bang, hutannya gimana? Udah gak ada lagi tempat camping. Iya. Campingnya di situ-situ aja. Makanya kalau bisa emang dia anak asli Riau, kalau masuk Mapala lah gitu. Kalau nggak bisa masuk Mapala, setidaknya dia bisa melestarikan alam dia gitu. Kasian loh. 10 tahun akan apa kedepannya mau gimana anak cucu Ya. abang gitu. Tinggal mendengar cerita Iya. saja begitu ya, karena hutannya udah nggak ada lagi, harimaunya juga nggak ada, gajah, jadi Gajah. tinggal lihat di buku-buku gambar anak TK gitu ya. Iya, mungkin 15 tahun ke depan orang nggak tahu gajah. Gajah itu apa gitu? Iya, gajah itu kayak mana kan? Terus satu lagi sih bang, kalau enaknya masuk Mapala. Saya pernah ini, kalau di Mapala itu kita, kalau sama anggota Mapala itu kita ini welcome. Iya. Sesama Anggota Mapala Sulu gitu. Enggak. Malah manapun. Mana aja. Indonesia aja. Seluruh se-Indonesia. Indonesia. Contoh seperti waktu itu saya ke ini kan, ke Malang. Itu mau pengen daki Gunung Semeru. Nah, jadi kalau kita pakai tour travel mahal ya kan? Iya. Nah, jadi tour guide kita tuh kawan-kawan yang di sana. Ketika kita datang ke suatu tempat, Ini memanfaatkan atau apa nih bahasanya, memanfaatkan Menjalin teman- persaudaraan. jadi ibaratnya itu ketika kita masuk Mapala, saudara kita itu adalah seluruh sobat alam se-Indonesia. Jadi kita, walaupun kita kemana aja, kita ada saudara setiap daerah, setiap provinsi, setiap kampus, setiap Mapala. Dan itu tandanya apa? Misal saya nanti kan datang, saya Mapala gitu. Orang tuh terima nggak kalau, atau nanti diinterogasi Mapala mana ini segala macam? Atau langsung diterima aja kalau bilang Mapala gitu? Kalau dari kita biasanya kalau kita dari Mapala itu sebenarnya pertama itu dari ini dari Ini Slayer bang. Slayer. Oh, Ya Slayer. ini nih penting. Slayer itu apa namanya? Slayer ya? Iya Scruff. Scruff Kalau atau kami Scruff? Scruff. Scruff ya? Tapi beberapa Mapala ada bilang Slayer. Kenapa warnanya beda-beda? karena setiap Mapala sendiri masing-masing. Kenapa ini Mapala warna beda-beda? Satu kali kan. Jadi bang, kalau mau kemana pun asal ada ini, pasti kita bakalan welcome orang, diterima gitu. Berarti kalau saya misal besok mau ke Rinjani gitu, saya Iya. pinjam slayernya Nimai. nggak bisa pinjam dong bang. Ini sakral bang, nggak bisa Kan orang di dipinjam-pinjam. sana nggak tahu kalau Ya nggak kalau bisa saya bang. pinjam. Ini dapatnya susah bang, masa main pinjam aja? Oh, kira. Nggak Aku bang. nimai. Nggak lah, Mau ngasih atau enggak? Nggak boleh ya? nggak boleh bang. Ini Tapi misal ada temannya yang mau minjamin gitu. nggak pasti nggak ada yang mau minjam bang, nggak mau Nggak ada minjam. ya, Kak? Karena ini sakral bang, penuh pengorbanan ya bang, seperti ini. Ya. Oke, terakhir nih teman-teman. Pasti udah banyak gunung ya yang dari daki nih. Nggak sih bang, Dan Mapala tuh harus naik gunung nggak? nggak harus. Nggak harus ya. Gunung itu bonus. Gunung itu bonus. Karena nanti ada yang mau masuk. Saya mau masuk Mapala tapi nggak mau naik gunung gitu. Iya. Karena dia nggak mau naik gunung, nggak jadi masuk Mapala. Berkurang nanti anggotanya. Nggak lah. Gimana itu? Karena kan sebagian harus bilang, belum naik gunung itu belum Mapala itu. Nanti dia bilang, Gini bang, kalau cuman naik gunung, siapapun bisa naik gunung.
banyak kok pendaki-pendaki gunung yang dari kalangan bukan Mapala, cuman naik gunung, foto-foto, selfie, upload. Banyak juga pendaki-pendaki alay gitu ya namanya. Pakai tulisan-tulisan ya. Iya gitu. Oh itu bukan Mapala itu. Bukan. Kadang kalau saya lihat di Instagram itu kan sering searching, stalking Instagramnya gitu ya. Bel. Karena dia pakai scrub juga loh, pakai yang kayak gini, warna biru, warna merah, Oh ya? nah hijau gitu. Ya biasanya yang membedakan itu bang, cara dia proses dia naik gunungnya itu biasanya dari kita lihat dari orang tuh dari carolnya aja bang, itu dari packingan dia, peralatan dia itu beda loh bang. Kalau dia bener-bener anak Mapala, dia bakalan ada itu namanya manajemen peralatan dia, di situ beda. Cara packing Carol aja nggak bisa berdiri tuh, itu pasti bukan anak Mapala. Oh iya, saya juga lihat itu kemarin di Instagramnya, Carolnya mereng-mereng gitu ya. Ya berarti itu bukan anak Mapala bang. Kalau dia anak Mapala itu malu-maluin bang. Mapala mana tuh bang? Kira-kira mereng ada jilbab kan belakang. Ya, kita sudah hampir 2 jam lebih. 2 jam setengah. Tinggal ini ya, minta closing teman-teman deh. Terakhir, apa sih pesan kalian untuk menyelamatkan hutan di Riau ini? Terakhir, mulai dari boleh mana? Boleh bang dulu. Ladies first, tidak? Oleh disperse mulu. Pesan saya untuk semua masyarakat Indonesia khususnya di Riau, cintailah lingkunganmu mulai dari hal-hal kecil seperti jangan buang sampah sembarangan dan jangan membuang putung rokok sembarangan gitu. Karena Atau jangan merokok ini? ya merokok itu kalau bisa sih bang, kalau nggak merokok nanti petani rokok gimana, nggak ada penghasilan gitu kan. Nah kalau bisa dari hal-hal kecil kita mulai belajar, karena hal kecil itu mengajarkan kita untuk hal yang besar gitu. Dari hal kecil aja kita udah salah gitu kan, maka yang besarnya bakalan terjadi. Contohnya buang sampah sembarangan gitu, buang sampah dari rumah aja gitu, buang sampah di rumah kan berserak, pasti kita di luarnya juga ikut-ikutan gitu. Gitu. Jadi mulailah dari hal-hal kecil untuk selalu bersih dan jaga lingkungan. Intinya lestarikan bumi kita, karena itu jangan sampai bumi ini jadi sejarah aja gitu. Nanti takutnya 15 tahun atau 20 tahun yang akan datang itu nggak ada lagi namanya hutan. Jadi apa yang mau kita ceritakan ke anak cucu kita nanti gitu. Oke. Selanjutnya? Kalau dari saya sih apa bang, mulai dari diri sendiri, nggak perlu jauh-jauh, sekitaran kita, entah itu parit depan rumah kita ada banyak sampahnya atau gimana kan, dari situ kita mulai untuk menjaga lingkungan. Karena apapun kehidupan kita pasti bergantung kepada lingkungan. Sementara lingkungan tuh juga berpengaruh pada kehidupan kita. Sama kayak pepatah Minang bilang, alam terkambang menjadi guru bang. Pokoknya diri sendiri harus sadar tentang lingkungan. Karena yang berdampak tuh pasti ke kita. Suatu hari kita akan merasakannya bang. Gimana apa yang kita lakuin sekarang, entah penebangan pohon atau apa, itu pasti berdampak ke kita. Suatu saat alam pasti membalasnya bang. Itu sih bang. Terakhir nih, si Gondrong. Pengaruh dia sebenarnya. Kalau seperti itu. Kalau seseorang itu nggak bisa menjaga, jangan dirusak. Karena alam itu juga bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jadi kalau tidak bisa menjaga, jangan merusak. Iya. Oke. Tidak terasa teman-teman, sampai di akhir podcast kita hari ini bersama teman-teman Mapala dari Sungkai, dari Mafakum, dari Sulu. Nantikan episode podcast Jika Lari selanjutnya, ruang diskusi berbagi untuk para penggerak lingkungan hidup di Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.